Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Syahaan di dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Saudara, apa kabar hari ini? Doa saya saudara baik-baik saja dan terus berharap di dalam cinta kasih Tuhan, dan biarlah kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu menyertai saudara. Amin. Amin. Sebelum kita melanjutkan pekerjaan kita pada hari ini, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam di dalam hidup kami telah berlalu, dan pagi ini Tuhan anugerahkan kehidupan yang baru bagi kami. Kami tahu di dalam setiap hal yang Tuhan berikan ada maksud Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu Tuhan ajari kami untuk mengerti di dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Apapun yang terjadi, kami percaya kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami di dalam kuat kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang kami dengar boleh bekerja dengan leluasa, pelihara, menuntun, dan memberi hikmat bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 11 Februari 2023 tertulis dalam kitab Amsal 28 ayat 27. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Manang ise namardinggan bahasa tunapogus dang tagamon hurangan. Alai manang ise napapipit matana, godang bura manginona tu ibana. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Memberi. Saat kapankah kita memberi? Banyak orang berpikir ketika dia telah mendapatkan segala sesuatu, memiliki banyak hal, dan hidup di dalam kelimpahan, maka di sanalah saatnya dia memberi. Tetapi sebaliknya, ketika dalam keadaan kekurangan, hidup susah, itu bukan suatu hal yang tepat bagi seseorang untuk memberi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan orang percaya, memberi adalah merupakan suatu unsur yang sangat penting dan yang utama di dalam kehidupannya. Mengapa? Ya, karena di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, dia telah menerima kasih karunia Allah. Artinya, Yesus Kristus telah lebih dulu memberikan segala kasih-Nya kepada kita manusia. Tentu bagaimanakah yang diharapkan Yesus di dalam kehidupan kita orang-orang percaya di dalam hal memberi ini? Alkitab mencatat bahwasanya ketika kita memberi, kita tidak boleh mengharap kembali. Itu bisa kita baca di dalam banyak nats di Alkitab kita. Kita diajar untuk memberi dengan ikhlas, memberi dengan hati yang murni, memberi dengan sukacita. Bukan sebaliknya, memberi dengan sesuatu harap untuk kembali kepada kita. Jika kita memberi dengan mengharapkan imbalan dari pemberian itu, maka kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang hidup di dalam dunia kegelapan.
Lukas 6 ayat 34 sampai 36 mencatat, "Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Dari sini kita belajar bahwasannya memberi itu adalah bukti kita mengasihi. Memberi sesuatu yang baik kepada banyak orang bukti kalau kita mengasihi Allah. Karena Dia sungguh benar-benar memberikan kasih-Nya kepada kita agar kita beroleh keselamatan. Bukankah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk keselamatan kita? Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang perlu kita pelajari di dalam hal memberi. Mengapa kita harus memberi? Ya, karena kita telah lebih dulu menerima. Mengapa kita harus berbagi? Ya, karena kita memiliki banyak kasih karunia dari Tuhan. Apa yang kita miliki, yang kita dapatkan, itu adalah perkenanan Tuhan terjadi atas kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berbuat baik, bermurah hati, dan memberi berkat bagi banyak orang. Dan ketahuilah, orang yang baik dan orang yang murah hati tentu hidupnya diberkati dan semakin diberkati. Orang-orang yang diberkati hidupnya akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidupnya menjadi sukacita, mendatangkan damai sejahtera bagi ciptaan lainnya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan. Oleh karena itu, pakailah kesempatan ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berbuat baik dan bermurah hati, memberi banyak kasih kepada orang lain, itu tidak hanya membuat orang yang menerima itu bersuka cita, tetapi kita pun sedang mendatangkan sukacita bagi diri kita sendiri. Karena memberi akan membuat hidup kita lebih baik, membuat hidup kita lebih sehat secara rohani. Karena kita tahu kita tidak akan pernah kekurangan, karena kita memilih Allah yang maha kuasa, yang maha kaya, yang akan terus memelihara kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita belajar di dalam hidup ini untuk terus memberi dengan sukacita, dengan hati yang murni. Karena orang yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Orang yang memberi akan selalu berkelimpahan di dalam kasih karunia Tuhan, dan hidupnya akan berbahagia. Amsal 11 ayat 24 berkata, "Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang hemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan." Oleh karena itu, saudara, jangan menunggu lagi. Jangan tunggu hebat, jangan tunggu sukses, jangan tunggu kaya. Tetapi saatnya kita berbuat hari ini, saat ini, berbuat baik kepada banyak orang dan terus bermurah hati, karena kita adalah orang-orang yang diberkati. Tentu di dalam segala perbuatan itu nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya kita dimampukan untuk menjadi orang baik senantiasa ya, dan teruslah bermurah hati di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk menerima berkat-Mu dengan baik, sehingga di dalam kehidupan ini Tuhan boleh pakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami tahu di dalam hal memberi bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi kami percaya di dalam memberi kami tidak akan pernah kekurangan.
karena Engkau Allah yang penuh kasih karunia di dalam hidup kami. Karena itu ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman yang baik, untuk tetap setia melakukannya, sehingga nama-Mu selalu kami permuliakan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.